Sahih. Apa maksud dari semua ini wahai Robito Alawiyah? Apa maksud dari semua ini wahai Robito Alawiyah? Bermula dari edaran yang Anda edarkan inilah yang akhirnya dibacakan oleh Habib Bahar bin Smith menjadi pemicu awal konflik, pemicu awal kekisruhan perihal perkara nasab. Dan ini menunjukkan bahwa semua perkara ini itu berasal dari Robito Alawiyah, ya, dari Robito Alawiyah, bukan dari yang lain. Dan yang saya ingin tanyakan, ketika Robito Alawiyah meneliti nasabnya keturunan Wali Songo, yang saya sendiri atau kami dari keluarga besar Wali Songo tidak mengetahui metode-metode apa yang Anda gunakan untuk meneliti semua itu, sehingga Anda bisa mengatakan demikian. Dan hal ini menunjukkan bahwa banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Jadi kalau ada orang sekarang ini yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Wali Songonya para habaib. Itu kalau untuk ke bawah. Makanya Robito tawakuf karena Robito hanya bisa mengisbat apa data yang dia miliki. Yang dia tidak miliki tidak mengisbat, tidak pula menafikan, tidak mengisbat, tidak pula menafikan, tidak mengisbat, tidak pula menafikan, tidak mengisbat, tidak pula menafikan. Alhamdulillah kita di Indonesia dibina oleh orang-orang Yaman. Wali Songo itu datuknya kalau diurut kembali kepada Sayyid Abdul Malik Ibn Ammil Faqih, itu dari Hadramut. Begitu juga para habaib yang ada di Indonesia kebanyakan dari Hadramut. Hampir seluruh penyebar Islam dunia tadi itu mereka dari Hadramut dan juga dari Syam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bagaimana keadaan hari ini untuk seluruh saudara-saudaraku, ya, insyaallah di pagi hari ini sangat cerah sekali ya hawanya. Tadi malam di sini hujan. Dan di pagi hari ini saya ingin mengulas dengan kilasan balik tentang Robito Alawiyah yang membuat suatu edaran surat keputusan yang dibacakan oleh Habib Bahar bin Smith bahwa Robito Alawiyah telah mengatakan dan memutuskan bahwa Wali Songo tidak memiliki dzurriyyah keturunan laki-laki, dan semua apabila ada di saat ini adalah keturunan dari perempuan. Nah, saya hanya ingin mempertanyakan kepada Robito Alawiyah, ya, dari mana Anda tahu wahai Robito Alawiyah bahwa Wali Songo ini tidak memiliki keturunan dari laki-laki dan hanya memiliki keturunan dari perempuan? Saya hanya ingin tahu metode apa yang Anda gunakan di dalam menggali, meneliti, dan mengkaji keluarga besar Wali Songo, sehingga Anda mengatakan bahwa Wali Songo tidak memiliki keturunan laki-laki. Seperti yang kita ketahui, di Kesultanan Banten bahwa Sunan Gunung Jati memiliki putra bernama Sultan Hasanuddin dan memiliki keturunan yang banyak. Ada juga Syekh Maulana Muhammad Yusuf di Pekalongan Gede. Juga ada Syekh Maulana Muhammad. Itu baru di Banten. Belum lagi banyaknya para dzurriyyah Wali Songo
yang berada di Jawa Timur, di Madura, di Jawa Tengah, bahkan sampai ada yang di Kalimantan, Sulawesi, ya, bahkan hingga sampai luar negeri. Ada juga di Malaysia. Ya. Ini semua ada bukti dan ada faktanya, juga ada datanya. Tetapi kenapa Robitoh Alawiyah dengan semaunya sendiri, seegonya sendiri, dan dengan mudah mengambil suatu keputusan, ya, yang keputusan itu mereka edarkan sehingga sampailah ke tangan Habib Bahar bin Smith tentang keterputusan nasab keluarga besar Wali Songo. Nah, ini saya hanya ingin mempertanyakan metode apa yang dipakai oleh Robitoh Alawiyah. Begini, kalau Anda mengatakan bahwa Wali Songo keturunan laki-laki yang terputus, ya, karena kacaunya data, tetapi kenapa Anda bisa mengatakan Wali Songo hanya memiliki keturunan dari perempuan? Sebenarnya hal ini kan bisa disamakan dengan pernyataan Anda yang tidak memiliki keturunan dari laki-laki karena kacaunya data. Begitu juga, ya, bisa jadi keturunan dari perempuan juga kacaunya data juga, sehingga baik keturunan dari laki-laki ataupun keturunan dari perempuan semua kacau balau. Anda mengatakan, ya, kalau dari keturunan perempuan terputus, itu kata Habib Bahar bin Smith. Ya, tapi kalau dari keturunan laki-laki tersambung, ya, nasabnya hanya, kata Anda, Wali Songo tidak memiliki keturunan laki-laki. Jadi tidak ada keturunan Wali Songo yang tersambung nasabnya sampai ke Wali Songo. Tapi kalau dari perempuan ada. Di sini mengandung arti bahwa kalau dari keturunan perempuan Anda akui dan nasabnya bersambung dan sahih dan dibenarkan adanya, tetapi kalau dari keturunan laki-laki tidak ada, nasabnya tidak tersambung, datanya tidak sahih. Apa maksud dari semua ini, wahai Robitoh Alawiyah? Apa maksud dari semua ini, wahai Robitoh Alawiyah? Bermula dari edaran yang Anda edarkan inilah yang akhirnya dibacakan oleh Habib Bahar bin Smith menjadi pemicu awal konflik, pemicu awal kekisruhan perihal perkara nasab. Dan ini menunjukkan bahwa semua perkara ini itu berasal dari Robitoh Alawiyah, ya, dari Robitoh Alawiyah, bukan dari yang lain. Dan yang saya ingin tanyakan, ketika Robitoh Alawiyah meneliti nasabnya keturunan Wali Songo, yang saya sendiri atau kami dari keluarga besar Wali Songo tidak mengetahui metode-metode apa yang Anda gunakan untuk meneliti semua itu, sehingga Anda bisa mengatakan demikian. Dan hal ini menunjukkan bahwa Anda, Robitoh Alawiyah, memiliki sifat watak arogansi, ya, semaunya sendiri. Kalau cara orang Jawa itu saenak udele dewe, ya, dengan mengatakan mengambil keputusan sedemikian rupa. Dan patut Anda ketahui bahwa keluarga besar Wali Songo di dalam menyikapi perkataan-perkataan Habib Bahar bin Smith atas surat edaran dari Robitoh Alawiyah, kami tidak menyikapi dengan tanggapan emosi, kami tidak menyikapi dengan cacian, makian, dan bulian. Tetapi kami hanya menyikapi, ya, dengan ikut juga menguji nasab Anda semuanya. Karena Anda sudah meneliti nasab kami dan mengambil suatu keputusan tanpa adanya hubungan dengan kekerabatan keluarga besar Wali Songo di dalam penelitian Anda. Dan begitu kami mengetahui bahwa Habib Bahar Smith mengatakan demikian, maka kami dari keluarga besar Wali Songo juga memiliki hak, ya, untuk apa? Untuk meneliti juga kebenaran nasab dari klan Ba'alawi, yaitu nasabnya para habaib, ya, yang ada di Robitoh Alawiyah.
Dan ini sudah fair, ya. Kalian meneliti nasab keluarga besar Wali Songo, dan keluarga besar Wali Songo juga ikut meneliti kebenaran nasab kalian semua. Cuman perbedaannya begini. Ketika kalian semua meneliti nasab keluarga besar Wali Songo, tidak ada keluarga besar Wali Songo yang dengan arogansinya terus marah-marah, mencaci, membuli, sampai berkata-kata lepas kendali sampai tidak terkontrol, mengatakan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat agama dengan kata-kata hebat. Keluarga besar Wali Songo tidak demikian rupa. Tapi keluarga besar Wali Songo dengan kearifannya, dengan keadimannya, ya, dengan sifat watak yang diturunkan oleh para leluhurnya, yaitu membalasnya dengan meneliti juga, ya, mengkaji juga atas nasab-nasab Anda semua, apakah Anda ini benar nasabnya tersambung sampai ke baginda Rasulullah SAW atau tidak. Ini kan suatu timbal balik yang sudah sepatutnya dan wajar, ya. Oleh karenanya, ketika kami meneliti nasab kalian semua, maka kalian pun jangan bersikap di luar sikap yang seperti dilakukan oleh keluarga besar Wali Songo. Seharusnya Anda memiliki sikap legowo, Anda memiliki sikap yang bijaksana, karena Anda sudah meneliti, kami juga ikut meneliti nasab kalian semuanya. Begitu, ya, Robito Alawiyah. Maka saya sarankan untuk Robito Alawiyah, ya, kalian janganlah sekali-kali lagi ikut campur tentang nasab keluarga besar Wali Songo, ya, karena ini adalah sesuatu hal yang sangat sensitif. Karena para zuriat Wali Songo itu memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga martabat mereka semua, untuk menjaga martabat dari para leluhur-leluhur mereka yang telah Anda putuskan, dan menjaga martabat juga kepada guru-guru mereka semuanya, yang memang nasab guru-guru mereka semua keluarga besar Wali Songo ini bersambung jalurnya sampai ke Wali Songo. Dengan demikian, insya Allah tidak ada keributan lagi. Maka jangan sekali-kali juga Anda menuduh kepada keluarga besar Wali Songo yang meneliti nasab Anda semua, ya, itu sebagai orang yang membenci zuriat Nabi. Oh, tidak. Ya, kalau hal ini saya kembalikan kepada Anda sama, ya. Anda memutuskan nasabnya keluarga besar Wali Songo, berarti Anda juga sama. Berarti Anda membenci keluarga besar Wali Songo, atau Anda juga menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita palsu tentang keputusan yang diambil oleh Robito Alawiyah tentang terputusnya nasab keluarga besar Wali Songo. Kalau kita ingin membalikan juga, ya. Dan untuk Habib Bahar bin Smith juga harus berhati-hati, ya. Dia mengatakan bahwa orang yang memutuskan nasabnya para habaib itu hanya 3, ya, golongan untuk mereka semua. Yang kata Habib Bahar bin Smith itu, katanya, 1, anak lahir ketika hubungannya ibunya sedang haid. Yang kedua, katanya, anak hasil zina yang ketiga entah apalah, saya tidak tahu. Dan begitu juga, ya, kami juga bisa mengatakan kepada Anda semua, wahai Habib Bahar bin Smith, ya, dan Robito Alawiyah, ya, kalian yang memutuskan nasab keluarga besar Wali Songo, ya, itu sama, ya, tidak lain kalian yang menuduh terputusnya nasab keluarga besar Wali Songo juga termasuk dari 3 golongan ini, yaitu mungkin kalian terlahir dari seorang ibu, ya, yang dia itu hamil ketika dalam keadaan haid berhubungan orang tuanya, atau kalian juga berasal dari anak zina, atau yang satu saya lupa itu, ya, itu sama. Jadi janganlah kalian ini memutarbalikkan fakta, memframing yang bermacam-macam, ya, karena sesungguhnya hal ini berawal dari edaran surat dari Robito yang dibacakan oleh Habib Bahar bin Smith.